dari Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. In English, John 3 verse 13. No one has gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Children, let us pray. Put your hand, close your eyes, and bow your head. We thank you, Lord, for all things that you had done in our daily life. Thank you, Father, for the beautiful day today. Father, right now we are going to listen your words. Help us to understand and to do that in our daily life. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, we are ready to listen your words. Amen. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Ahab dan Isabel. Isabel adalah seorang ratu yang sangat jahat. Ia memerintah bersama Ahab, raja Israel. Ahab juga seorang raja yang lebih buruk dibandingkan raja-raja sebelumnya. Ia meninggalkan Tuhan Allah Israel yang hidup. Bahkan ia mendirikan patung dewa Baal sebagai sembahannya. Ia juga menganggap dosa yang dibuat oleh Yerobeam adalah hal yang baik. Baginya, kesalahan Yerobeam adalah hal yang biasa-biasa saja. Demikian juga orang Kanaan percaya kalau Baal adalah dewa hujan dan dewa panen. Baal menjadi dewa paling penting di antara dewa-dewa yang lainnya. Itulah sebabnya orang Kanaan mempunyai banyak patung Baal di kota-kota mereka. Orang Kanaan memohon Baal mendatangkan hujan ke bumi. Mereka juga meminta kekuatan dari dewa itu. Nah, ketika mereka berdoa kepada Baal tersebut, mereka mengucapkan kata-kata ini. Oh guntur dari langit, datangkanlah hujan ke bumi. Atau oh dewa pemberi hidup, oh Baal, oh raja pencipta. Nah, rupanya Ahab sangat terkesan sekaligus iri terhadap dunia yang gemerlapan. Ia menyukai patung berhala berukuran raksasa yang banyak ditaruh di kuil emas yang gelap. Ia bahkan ingin sekali memiliki semua patung itu. Dan Ahab sangat memimpikan kekuatan seperti yang dimiliki oleh dewa. Ia mulai bertanya-tanya, mungkin dewa Baal akan memberkati aku jika aku menyembahnya? Ya, mungkin saja jika aku menyembahnya. Nah, mungkin saja jika aku mendapat bantuan dari dewa orang Tirus, dewa orang Sidon, dan Allah orang Israel, aku akan menjadi raja yang paling hebat. Untuk mewujudkan impiannya itu, Ahab memilih Isabel sebagai istrinya. Ahab seharusnya tidak menikah dengan Isabel, seorang perempuan yang asing. Sebab Isabel adalah seorang putri Imam Agung Baal di Sidon. Dalam waktu singkat, Isabel menanamkan pengaruhnya terhadap Ahab, lalu terhadap kerajaan Israel. Ia memimpin bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Jadi, Isabel adalah orang yang mempengaruhi Ahab untuk melakukan semua kejahatan. Raja Ahab melakukan apa saja untuk menyenangkan hati istrinya. Ahab membangun kuil yang amat indah di tengah-tengah kota Samaria.
Rumah dewa itu terbuat dari gading bertahtakan emas. Di dalamnya didirikan altar untuk penyembahan Baal. Tempat-tempat khusus dibangun untuk menyembah Baal. Ia memelihara ratusan nabi Baal. Kejahatan Raja Ahab membuat Tuhan sangat marah, sebab Ahab telah menuntun orang Israel untuk berkhianat. Sebab banyak orang-orang mengikuti perilaku rajanya. Mereka lebih memilih Baal daripada Tuhan. Hanya orang yang dirasuki oleh iblis yang dapat berbuat sejahat Isabel. Tidak lama kemudian, Isabel juga mulai mengejar orang-orang yang masih setia kepada Tuhan. Ia mengirimkan tentara untuk menangkap para nabi. Banyak di antara mereka yang dibunuh. Namun, ada seorang nabi yang tidak ditemukan oleh Isabel. Nabi itu bernama Elia. Beberapa kali ia mencoba untuk membunuh Elia, tetapi Allah melindungi Elia dari cengkeramannya. Kemudian Isabel mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang ia lakukan. Sebab Ahab sebagai suaminya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Tapi Isabel tetap tidak mau bertobat dan menyadari semua kesalahannya. Meskipun dia telah menyaksikan betapa ngerinya dari kematian Ahab, tetapi dia tetap tegar melawan Allah. Lalu Allah membangkitkan seseorang untuk menghentikan kejahatan di Israel. Yehu menjadi raja Israel. Yehu masuk ke rumah Isabel dan menyuruh beberapa pegawai istana untuk menjatuhkan Isabel dari jendela yang sangat tinggi. Kemudian mayat Isabel diinjak-injak kuda dan dimakan anjing. Semua ini terjadi sesuai nubuatan Nabi Elia. Nah, apa yang ditabur Isabel selama ini, semua tentang kekejaman-kekejaman yang ia lakukan, maka ia sekarang harus menuai. Anak-anak, ingatlah, segala perbuatan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, suatu saat akan diruntuhkan oleh Tuhan. Sebab orang yang dipakai iblis akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu anak-anak, berbuatlah yang baik, maka engkau akan menuai atau mendapatkan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, karena kebaikan-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu semakin meneguhkan hati kami. Biarlah kiranya melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia mengikut Engkau. Tuhan, pakailah hidup kami ini menjadi alat-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kehidupan kami ini Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai hidup kami ini demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.